Miring, miring, miring. Oke, cek lagi. Cek. Udah belum? Udah belum? Belum? Halo? Halo? Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Volumenya belum kedengeran. Volumenya belum kedengeran. Halo? Halo? Sudah? Oke, miring dek, miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sugeng sonten kepada para pemirsa seluruh Indonesia dan sahabat-sahabatku dari Madura, Laung, Nengung, ada teman-teman yang lain. Perkenankan kami mutolaah kitab Irsyadul Ibad dalam rangka mengisi bulan Ramadan. Sebelum saya mulai, marilah kita hadiahkan surat Al-Fatihah untuk muallif kitab ini, Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz bin Jainuddin Al-Malibari dari India. Lahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah kedua kita aturkan kepada para muassis Nahdlatul Ulama, para pengasuh pondok pesantren yang telah mendahului kita. Wabil khusus guru-guru saya, Romo Kiai Haji Sahal Mahfud Hajen Pati, Romo Kiai Haji Mansur Khalil Lasem Rembang, Romo Kiai Haji Ali Maksum Kerapyak, dan Romo Kiai Haji Muslih Kutubiyah Meranggen. Dan khusus kepada abah saya Kiai Haji Abdul Halim dan umi saya, serta kepada mertua saya Kiai Haji Muhtadi Syarif dan ibu mertua saya Nyai Hajah Masunah, dan para muassis pondok pesantren lingkungan Babakan Ciwaringin Cirebon. Lahum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka lan cerita. Wahaka dan bercerita. Siapa yang bercerita? Imamuna, imam kita, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, ya, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa? Imam Syafi'i. Qala, ngendika sapa Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i bercerita tentang dahsyatnya kalimah la ilaha illallah. Jadi Imam Syafi'i sendiri yang bercerita, yang mengalami. Qala, ngendika sapa Imam Syafi'i. Ra'aitu ningali sapa ingsun bi Makkah ana ing kota Mekah, melihat ningali Nasranian ing wong Nasrani, yudha'a kang den arani sapa Nasrani bil uskup. Jadi orang Nasrani ini titelnya sudah uskup. Uskup itu kalau nggak salah adalah penggede atau ahli agama orang Nasrani. Saya ulangi, kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ra'aitu ningali sapa ingsun
ningali bi Makkah to ana ing kota Mekah, ningali Nasronian ing wong Nasrani. Wong Nasrani iki mau yuta kang den arani sapa Nasrani, den arani bil uskup. Dia disebut punya status sebagai uskup. Wa huwa ing hale utawi Nasrani iku yatufu tawaf sapa Nasrani bil Ka'bati ana ing Ka'bah. Lho Nasrani kok orang Nasrani kok keliling Ka'bah bertawaf, kenapa ini? Katanya Mekah, Baitullah Mekah tidak bisa orang selain Islam bertawaf. Ya nanti ceritanya biar seru. Ini ada orang Nasrani bahkan uskup tawaf di Ka'bah. Fakultu mangko ngucap sapa ingsun Imam Syafi'i lahu maring Nasrani atau maring uskup, ma utawi apa alladzi kang rogoba kang nyengitaken membenci ka ing alladzi antini abaika saking agamane bapakmu. Imam Syafi'i bertanya kepada si uskup tadi. Si uskup ini sedang bertawaf di Ka'bah. Kemudian Imam Syafi'i bertanya, wong Nasrani, he uskup, kamu tawaf di Ka'bah, apa yang menjadikan kamu benci kepada agamamu, agama bapak-bapakmu? Faqala mengko menjawab sapa uskup utawa Nasrani, badal tu ganti sapa ingsun khairon ing kebaikan minhu saking dini abaik. Aku telah gantikan agama bapakku dengan yang lebih baik. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i berkata kepada si uskup atau si Nasrani ini, fa kaifa mengko hale kaya apa kana ana apa dalika mengkono badal tu. Bagaimana ceritanya ini? Kok kamu bisa mengganti dari agama bapakmu menjadi agama yang baru? Ya, berarti agama Islam tadi. Fahaka mangko cerita sapa Nasrani limaring ingsun annahu temen stune Nasrani iku rokiba nunggang sapa Nasrani al-bahra ing segara. Ceritanya kenapa, kata Imam Syafi'i kepada si uskup atau si Nasrani tadi ini, kenapa kamu tinggalkan agamamu? Ada apa ini? Kemudian si uskup atau si Nasrani bercerita bahwa si Nasrani ini naik kapal. Saya ulang, fahaka mangko cerita sapa Nasrani, fahaka maka bercerita siapa Nasrani li kepadaku Imam Syafi'i, annahu temen setuhune Nasrani iku rakiban nunggang naik sapa Nasrani al-bahra ing segara. Mosok naik segara nyemplung berarti ya naik perahu. Kala ngucap sapa Nasrani, falamma tawassatna monggo ing dalem nalikane to mangsane nengah, perahu semakin menengah fihi ing dalem bahar ingkasarot, pecah perahu yang dinaikin oleh si Nasrani ini pecah. Ini cerita yang menarik ini. Ya, saya ulang bagi teman-teman yang baru bergabung. Imam Syafi'i bercerita ada kejadian yang betul-betul terjadi, dialami oleh Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i ketemu orang Nasrani, bahkan dia titelnya sudah menjadi uskup, tawaf keliling Ka'bah. Kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada si uskup tadi, hei uskup, apa yang menjadi kamu benci kepada agamamu? Kemudian si uskup atau Nasrani ini menjawab bahwa aku telah mengganti agamaku dengan yang lebih baik.
Kemudian Imam Syafi'i bertanya, penasaran, fa kaifa kana dzalik? Ya, kalau orang Cirebon keprimen kiye? Orang Purwokerto keprimen kiye? Iso dadi mengkenan ki priben kiye? Fahakali, kemudian si uskup atau si Nasrani tadi bercerita bahwa dirinya suatu hari pernah naik perahu. Kemudian perahu itu semakin menengah ke tengah. Tapi kemudian ingkasarot, pecah. Kapal itu terbelah. Ya. Falamma tawassatna fihi ingkasarot. Tatkala kami menengah, semakin ke tengah, pecahlah kapal itu. Ingkasarot, pecah. Opo al-markabu, perahu. Fasalim tu mongko selamat sopo ingsun. Kapal pecah, si Nasrani tadi ini selamat. Ala lauhin, ingatasi papan. Jadi si Nasrani atau si uskup ini naik kapal, kapalnya pecah, kemudian dia ngambil satu papan ya untuk menyelamatkan diri. Fama zalat al-amwaju, fama zalat mongko ora lebar-lebar, enggak selesai terus menerus. Fama zalat mongko ora lebar-lebar, apa al-amwaju, ombak, waduh ombak gede banget, ombak menerjang menerpa kepada si uskup ini. Tudafi'u molak malekaken apa amwajni ing ingsun, nguantem sana nguantem sini. Ya, ombaknya besar, dia sementara hanya berpegangan pada satu papan saja, pecahannya dari kapal itu. Hatta romat hingga melemparkan itu ombak ni ing ingsun, sehingga aku terpelanting. Jadi ombak yang besar itu menjadikan si uskup atau Nasrani ini terpelanting. Hatta romatni fi jaziratin. Kemudian si uskup atau Nasrani ini terpelanting hingga di pinggir pantai. Ya. Hatta romatni fi jaziratin min jazairil bahri. Dari pantai. Terpelanting, kemudian dia di dataran atau di pinggir pantai. Fiha iku tetep ing dalam jazirah. Fiha iku ing dalam jazirah, fiha di dalam jazirah asjarun utawi pira-pira tanam-tanaman. Kathiratun kang akeh. Jadi atau disebut dengan semacam pulau kecil, ya, pulau kecil di mana di dalamnya banyak pohon-pohonan, di mana di dalamnya banyak buah-buahan. Walhalan iku tetep kedua asjar asmarun utawi pira-pira ahla kang luweh manis apa samar apa asmar minasyahati katimbang madu wa alyanulan luweh alus lebih lembut minaz zabati, ada zubati daripada keju. Jadi buah-buahannya banyak, buah-buahannya melezat dan lembut. Fihalan jazirah naharun utawi sungai, ya, sungai adzbun kang tawar. Ada airnya, ada sungai kecil yang airnya tawar. Kala ngucap sapa uskup atau Nasrani, fakultu mengko ngucap sapa ingsun, alhamdulillah ala dzalik. Alhamdulillah aku terpelanting dari ombak yang besar, kemudian ke sebuah pulau atau pesisir begitu, di mana pesisir itu banyak pohon-pohonannya, juga banyak buah-buahannya.
buah-buahnya lebih manis daripada madu, lebih lembut daripada keju. Alhamdulillah ini ada kehidupan kira-kira begitu. Lu mangan sapa min hadza thamari saking ikilah buah-buahan. Wa asrabulan nginum sapa ingsun min hadzan nahri saking ikilah bengawan atau ikilah sungai. Jadi walaupun dia tersesat di kepulauan kecil tadi atau di dataran tadi atau tadi, alhamdulillahnya ada pohon-pohonan, ada buah-buahan, ada airnya yang yang tawar yang bisa diminum. Ya. Hatta ya'tiyallahu ta'ala, hatta ya'tiya sehingga hadir Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Hadiri Allah bagaimana caranya? Bil faroji. Ini bil farohi atau bil farohi? Kalau farohi kebahagiaan. Bil faroji kelawan kajembaran. Falamma nalikane lunga atau ilang ya. Falamma nalikane ilang. Apa annaharu rino. Wajah alan datang. Apa alailu bengi. Ketika waktu siang sudah mulai hilang atau menuju ke sore dan bahkan memasuki malam hari, hiftu wedi sapa ingsun. Hiftu mongko wedi sapa ingsun falamma dhaba mongko dalem nalikane sirna to hilang apa annaharu rino. Wajah alan teko apa alailu bengi. Hiftu mongko wedi sapa ingsun ala nafsi ing atase awak ingsun minat dawabi saking gegremetan saking hewan-hewan. Falautu mongko munggah sapa ingsun erofatu munggah sapa ingsun sajaratan ing tanaman. Wanum tulan turu sapa ingsun ala husnin ing atase pang. Ketika siang hari semakin menghilang dan kemudian berganti dengan malam, orang uskup atau Nasrani ini ketakutan dia. Waduh, udah memasuki malam ini. Saya takut kalau ada hewan, bagaimana ini? Falamma kana fi wasatil laili falamma kana monggo ing dalem nalikane ana apa waktu ana iku fi wasatil laili ing dalem tengahe bengi. Wa idza bidabbatin wa idza nalikane fi wasatil laili iku bidabatin ketemu kelawan hewan. Bidabatin kelawan hewan, ketemu kelawan kewan ala wajhil ma'i ana ing dhuwure banyu. Ketika malam hari datang ya, dia ketakutan, jangan-jangan nanti ada banyak hewan yang akan menggangguku. Kemudian betul ketika tengah malam ada satu hewan yang hadir, yang datang di atas air ala wajhil ma'. Apa yang dilakukan oleh hewan tadi ini? Tusabbihu maca tasbih sapa dab. Wah, ini mulai keanehan mulai muncul. Tusabbihu maca tasbih sapa dab Allah taala ing Gusti Allah taala bilisanin fasihin kelawan lisan sing fasih. Jadi si uskup si Nasrani ini ketika naik kapalnya pecah, kemudian dia menggunakan penyelamat kayu, papan, kemudian dihantam ombaknya kemudian mempelantingkan dia, melemparkan dia ke pulau atau ke ke pesisir, di mana pesisir itu ada tumbuh-tumbuhan, di dalamnya ada buah-buahan, buah-buahnya manis, ada air yang mengalir, airnya tawar, tapi dia mengalami ketakutan ketika malam tiba. Seperti yang dia duga, jangan-jangan nanti ada hewan yang akan menggangguku. Betul. Falamma kana fi wasatil laili wa idza bidabatin ala wajhil ma.
tiba-tiba datanglah hewan di atas air. Tapi hewan tersebut aneh. Tusabbihullah ta'ala. Hewan tersebut bisa bertasbih, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bilisanin fasihin, dengan lisan yang jelas, ya. Apa yang dibaca? La ilaha illallahul ghaffar. Yang dibaca oleh si hewan tadi adalah membaca la ilaha illallah al-ghaffar. Muhammadur Rasulullah an-nabiyul muhtar. Ini yang dibaca oleh hewan. Ini luar biasa ini. Imam Syafi'i ketemu dengan seseorang yang dulunya Nasrani dan kemudian dia masuk Islam, dia tawaf. Ketika tawaf selesai kemudian ditanya oleh Imam Syafi'i, inilah ceritanya. Cerita unik, ya. Semoga menjadi pembelajaran buat kita semua. Hewan yang muncul di atas air tadi, ya, atau di atas lautan tadi ini, tusabbihullah ta'ala bilisanin fasihin, yang dibaca adalah la ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullah an-nabiyul muhtar. Falamma wasolat mongko dalam nalikane tumeka apa adabatu hewan ilal barri, sampai ke daratan. Ketika hewan tadi yang semula dari laut, di atas laut, ya, di atas air, kemudian dia mendarat. Idzan ra'suha ra'su na'amatin. Ternyata setelah mendarat si hewan tadi, ya, semula dia berenang di atas air di laut, kemudian dia mendarat, ternyata ra'suha ra'su na'amah. Kepalanya itu seperti burung kasuari. Ya. Wa wajhuha wajhu insanin. Sedangkan wajahnya, kepalanya burung kasuari, tapi wajahnya seperti wajahnya manusia. Wa qawaimuha utawi pira-pira utawi pira-pira sikile dabah iku wa qawaimu bairin. Itu seperti kakinya onta, ya. Jadi kakinya berarti 4. Kakinya 4, wajahnya seperti wajah manusia, tapi kepalanya seperti kepala burung kasuari. Ya. Wadampuha utawi apa jenenge buntute, nah, ekornya itu dampu sama katin. Ekornya seperti ekor ikan yang besar. Fakhiftu mongko wedi sapa ingsun, takut aku, kata si uskup tadi, aku ketakutan ketika tengah malam ada hewan yang berenang di atas air, kemudian dia mendarat. Begitu mendarat saya lihat ternyata wajahnya seperti wajah makhluk kasuari, kepala kasuari, wajahnya seperti wajah manusia, kakinya kaki onta, ekornya seperti ekornya ikan yang besar. Fakhiftu mongko wedi sapa ingsun ala nafsi ing atase awak ingsun. Saya ketakutan ini. Al halakata ing rusak. Wah, saya takut ini. Jangan-jangan nanti mengganggu saya. Fanazaltu mongko aku turun minasyajarati saking pohon. Jadi si uskup atau orang Nasrani ini ketika menjelang malam dia tidur di atas pohon-pohonan. Kemudian begitu melihat hewan yang tadi, kemudian dia turun. Fanazaltu mongko tumurun sapa ingsun minasyajarati saking pohon. Wa wallaitulan mengo sapa ingsun, mungkur sapa ingsun, hariban halim layu. Ketakutan dia, lari. Hariban halim layu. Faltafatat mongko noleh apa dap. Nah, begitu saya turun kemudian saya mau lari, ternyata hewan tadi yang kepalanya kepala burung kasuari, wajahnya wajah manusia, kakinya kaki unta, dan ekornya ekor
ikan besar, ya, saya turun dari pohon. Saya turun dan kepingin lari saya. Ternyata faltafatat mongko noleh apa dab ilayya maring ingsun. Dia melengos melihat saya. Waqalat dan berkata apa dab, ya, si hewan tadi kemudian berkata, kif mandek, hei si Nasrani, hei si uskup mandeko siro, kif mandeko siro, wa illa halakta, kalau kamu nggak berhenti kamu akan hancur, kamu akan rusak, kata si hewan tadi. Fawaqaftu mongko mandek sapa ingsun. Faqalat mongko ngucap sapa dab hewan lima ring ingsun. Hewan tadi akhirnya bertanya kepada si uskup atau Nasrani ini. Ma dinuka, ma iku apa dinuka utawi agame sira. Ma iku apa dinuka utawi agamane sira. Fakultu mongko ngomong sapa ingsun, jawab sapa ingsun si uskup atau si Nasrani. Faqalat mongko ngucap sapa dab, jawab sapa dab, waihaka, waihaka, apa jenenge cilaka sira, waihaka cilaka sira, ya khosiro, ya khosiru, wong kang tuna. Ya, si hewan tadi setelah berdialog sama si Nasrani kemudian mengatakan, waihaka, cilaka kamu, ya khosiru, he wong sing tuna, irji balik sapa sira, kembalilah ilal hanifiyati maring agama sing bener. Wong Nasrani, he wong uskup, uskup, kamu cilaka, kembalilah kamu kepada agama yang benar. Ya, hewan menegur kepada si Nasrani tadi. Fa innaka temangka temen sira, fa innaka maka sesungguhnya engkau kot halal ta teman-teman manggon halal sira bifana iqaumin ing dalem pelatarane kaum minayil jinni saking jin-jin sing beriman. Jadi kamu ini posisinya adalah sedang berada di dalam perkampungan jin mukmin. Kamu jangan macam-macam kamu di sini, kata si hewan tadi, ya. Qad halalta bifana iqaumin mim mu'minayil jinni layanju ora selamat, layanju ora bakal selamat minhum saking mu'minayil jin illa muslimun, kecuali orang yang beragama Islam. Jadi orang yang tinggal di kerumunan sini, di wilayah sini harus orang Islam. Sementara kamu Nasrani, ya. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, si Nasrani kemudian bilang kepada si hewan tadi, fakultu mongko ngucap sapa ingsun, wa kaifa lan iku kaya apa al islamu utawi agama Islam. Qolat mongko jawab sapa dab hewan tadi yang ditemui oleh si Nasrani, berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian si Nasrani ikut, ya, karena apa? Dia takut diancam oleh si hewan tadi, andekan kamu tidak masuk Islam, maka kamu akan cilaka. Karena apa? Ini adalah komunitas jin-jin mukmin, ya, di tengah kegelapan malam berdialog dengan hewan, di mana hewan tadi kepala burung kasuari, wajahnya wajah manusia, kakinya kaki onta, ekornya ekor ikan besar, yang menakutkan sekali, ya. Tetapi hewan ini luar biasa bertasbih kepada Allah. Apa yang diucapkan oleh hewan tadi? La ilaha illallah al-ghaffar Muhammadur Rasulullah an-nabiyul mukhtar. Oke, saya lanjutkan.
cerita yang menarik. Cerita yang menarik, ya, jarang ditemukan ini. Ya, kalau nggak ngaji Irsyadul Ibad, hanya anak-anak santri di pesantren yang insya Allah akan tahu cerita-cerita luar biasa, ya, yang semoga bisa menjadikan sebagai penambah keyakinan kita agar supaya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Qalat ngucap sahabat dab asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, kata si orang Nasrani tadi. Ha ing la ilaha illa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Summa qalat mongko kari-kari ngucap sapa adabatu. Apa adabatu hewan. Turidu al maqama huna am arruju'a. Nawari nih. Si hewan tadi akhirnya menawarkan kepada si orang yang Nasrani, ya, yang tersesat di kerumunan perkampungan jin mukmin, ya, di dalam satu pulau yang jauh dari masyarakat lainnya. Kemudian nawarin, summa qalat mongko kari-kari ngomong sapa adabatu hewan. Turidu al-maqama ay aturidu ana toh ngarepaken sapa sira aturidu ana toh ngarepaken sapa sira al-maqama ing tempat huna ana ing kene, apakah kamu mau menempati di sini? Ya ditawari, am arruju'a atau kamu kepengen balik kepada keluargamu, am arruju'a utawa balik ila ahli kamaring keluargamu. Ditawari. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun uskup atau Nasrani tadi, arruju'a, aku balik wae, aku pulang saja katanya, ila ahli maring keluarga ingsun. Fakolat mongko ngomong jawab sapa dab, kif menengo sapa sira makanaka ing dalem panggonanmu. Menengok wis, sudah kamu berhenti di sini. Ya, kamu di sini. Hatta yajtaza, sehingga lewat bika kelawan sira apa markabun tunggangan. Famakastu mongko meneng sapa ingsun. Maka ini ing dalam panggonanku. Si hewan tadi nawari, orang Kristen, orang Nasrani, uskup, kamu kepengen balik ke keluargamu atau kamu tinggal di sini? Kemudian si uskup menjawab, aku balik wae. Aku takut, ya. Apalagi di dalam perkampungan jin mukmin seperti ini, aku takut, aku pulang saja. Ya udah, kalau begitu kamu diam aja di sini, nanti sebentar lagi akan ada kapal yang lewat, ya. Famakastu mongko meneng sapa ingsun. Makani ing dalam panggonanku, wa nazaltu lan aku turun sapa ingsun. Wa nazaltu lan turun sapa ingsun, wa nazalat lan turun. Panazal anturun apa ada batu hewan yang gede tadi fil bahri di dalam lautan masuk. Kemudian hewan tadi masuk lagi ke laut. Fama ghabat an aini hatta marra. Fama ghabat mongko apa ilang. Fama ghabat an aini mongko ilang an aini saking fama ghabat mongko ilang apa dab an aini saking mata ingsun, hilang. Kemudian si hewan tadi menghilang. Hatta marra sehingga lewat apa markabun tunggangan, warukabun lan pira-pira wong kang nunggang. Fa usyirtu, kemudian aku memberi isyarah awe-awe, aku memberi isyarat, ya, ilaihim kepada mereka yang naik di kapal tadi. Fahamilu mongko padha nggawa sapa rukab ni ingsun. Kemudian orang itu diselamatkan, ya, orang itu diselamatkan ikut mengikuti kapal. Fa idza fil markabi, fa idza mongko indan malaikane iku fil markabi ana ing kapal isna asyara rajulan utawi ana wong 12, ya. Ada 12 orang yang ikut naikin kapal tersebut. Kulluhum taiskabane isna asyar,
iku Nasara, beragama Nasrani. Fa'uhbirtu mongko nyritani sapa ingsun hum ing isna asyara khabri ing cerita ingsun Pakosos tulan nyritani sapa ingsun alaihim ing atase isna asyara kisati ing cerita ingsun fa aslimu mongko padha mlebu fa aslamu kalau salimah selamat fa aslamu mongko padha mlebu Islam sapa isna asyara kulluhum ya sekabehane isna asyar. Jadi singkat cerita, Imam Syafi'i ketemu dengan Nasrani, seorang Nasrani ya. Dulu agamanya Nasrani, bahkan dia itu berstatus sebagai uskup. Dia tawaf di Baitullah Mekah. Kemudian setelah tawaf ditemuin sama Imam Syafi'i, ditanya, "Kenapa kamu meninggalkan agamamu?" Kata si uskup, "Aku tinggalkan agamaku dengan agama yang lebih baik." Kemudian, "Kenapa ini, ada cerita apa ini?" Kemudian si uskup tadi bercerita panjang lebar yang intinya bahwa ada hewan ya yang bertasbih membaca la ilaha illallah al-ghaffar Muhammadur Rasulullah an-nabiyul muhtar. Kemudian mengingatkan kepada si Nasrani agar supaya dia kembali kepada agama yang hanif, agama yang lurus, agar supaya masuk Islam. Dan kemudian orang Nasrani ini masuk Islam dan selamatlah dari godaan para jin-jin yang menghuni di kepulauan tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, hendaknya kita senantiasa setiap hari paling tidak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seperti pelajaran yang hari kemarin. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah 100 kali, maka besok pada hari kiamat wajah kita akan bersinar terang. Kemudian hadis yang lain, barang siapa yang membaca la ilaha illallah, insya Allah akan dibebaskan dari api neraka. Barang siapa yang baca la ilaha illallah, insya Allah nanti akan dijamin masuk surga. Ditambah dengan cerita dari Imam Syafi'i tadi, semoga meneguhkan kita, memberikan semangat kepada kita agar supaya kita terus senantiasa mengakui, beriktikad tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita lanjutkan cerita yang kedua. Wahakalan cerita sapa Asy-Syaikhu Abdullah Al-Yafi'i rahimahullah fi kitabi ing dalam kitab Syekh Abdullah Al-Yafi'i rupane kitab Raudhatur Rayyahin en annahu temen kelakuan iku kana ana iku fil umami al-madiyah ing dalam umat-umat kang yang lalu. Ini ada cerita yang berbeda, pengalaman yang lain. Kalau tadi Imam Syafi'i, ini Syekh Abdullah Al-Yafi'i ya, punya cerita yang berbeda, nanti juga sama terkait dengan kalimah la ilaha illallah. Annahu temen sing kelakuan iku ana iku fil umami ing dalam umat al-madiyati kang wis lewat. Sapa malikun, raja, ratu. Tamarroda, kang tamarroda itu tamarroda kang apa ngawur. Tamarroda kang delurung kalau bahasa pesantren. Tamarroda kang ngawur. Tamarroda kang delurung atau ngawur. Ala rabbihi ing atase pangerane Malik. Faghazzahu mongko merangi hu ing Malik sapa al muslimuna wong-wong Islam. Fa akhadhu mongko padha ngalap sapa muslimun hu ing Malik.
hu ing Malik asiron ing boyongan. Faqalu mongko ngucap sapa muslimun bi ayi kitalatin bi ayi qotalatin naktuluhu bi ayi qotalatin bi ayi kitalatin kelawan endi mateni naktulu mateni sapa kita hu ing Malik. Bastama'a mongko kumpul sepakat apa ra'yuhum pendapate muslimun ala ayyajalu ing atasnya dadekake sapa muslimun lahu maring Malik kumkuman ing bejana adiman kang besar wayaj'alu kang wayaj'alu dadekake sapa muslimun hu ing Malik fihi ing dalam kumkum watu kodu lan den urupaken tahtahu ana ing nisore kumkum apa annaru api. Ini cerita yang berbeda. Syekh Abdullah Al-Yafi ya, ada cerita pada umat yang terdahulu ada satu raja. Raja ini ngawur ya, ngawur balelo kepada Tuhannya. Kemudian kaum muslimin pada memusuhi kepada raja yang tersebut. Kemudian orang-orang muslim bersepakat ya bagaimana caranya membunuh orang ini. Kemudian mereka bersepakat, ya udah. Jadi hampir kayak peristiwanya siapa? Nabi yang dibakar itu, ya. Jadi disiapkan bejana besar, kemudian di bawahnya dinyalakan api. Wala yaqtulun ora mateni sapa muslim hu ing Malik hatta yadiku sehingga ngincipi sapa Malik ing hatta yadiku sehingga ngicip yudiku berarti ngicipaken sapa muslimun hu ing Malik tokmal adabi ing rasane siksa. Wah ini ya menyiksa aja nih kaum muslimin gregetan kepada si raja yang ngawur kepada Tuhannya. Fafa'alu mongko agawe sapa muslimun dalika ing mengkono-mengkono madzkur. Ya dalika ing mengkono-mengkono ja'ala komkoman, kemudian ngasih api bihi kelawan Malik. Faja'ala mongko dadekaken tumandang sapa faja'ala mongko tumandang to dadekaken sapa Malik. Dadekake iku yadu ngundang sapa Malik alihatahu ing pangerane Malik wahidan ba'da wahidin, satu persatu. Jadi mungkin si raja ini percaya kalau Tuhannya banyak, kemudian panggil satu persatu. Faja'ala mongko tumandang sapa Malik yatu iku yatu ngundang sapa Malik alihatahu ing pira-pira Tuhane Malik wahidan ba'da wahidin, satu persatu. Ya fulan, he fulan, innama kuntu angin pestine utawi ingsun iku abudu nyembah sapa ingsun ka ing sira. Angkidni mongko nyelametno sapa sira ni ing ingsun. Jadi si Malik tadi, si raja tadi, karena Tuhannya banyak, dia panggil satu persatu, hei Tuhanku, selamatkanlah aku, selamatkanlah aku. Mimma ana fihi, mimma sanging barang ana kang utawi ingsun iku fi ing dalem ma. Falamma ra'a mongko ing dalem mangsane ningali sapa. Falamma ra'a ing dalem mangsane ningali sapa Malik alihata ing Tuhan. La tugni kang ora bisa nulung. Nah, ora iso sumugih kalau dalam bahasa aslinya itu. Arti aslinya. Ora bisa nulung sapa anhu sangking Malik sayan ing suwi-wiji. Ternyata Tuhannya banyak, nggak bisa memberikan pertolongan.
Rafa'a mongko ngangkat sapa Malik. Wis wis pegel minta pertolongan satu persatu kepada Tuhan-Tuhannya, ternyata tidak ada satupun yang bisa membantu. Rafa'a mongko ngangkat sapa Malik. Ngangkat ra'sahu ing kepalane Malik ila samai maring langit donga dhek. Wa qala lan kemudian ngucap sapa Malik la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah. Singkat cerita, kata Syekh Abdullah Al-Yafi'i, zaman dulu ada seorang raja tersebut, raja yang songong. Dia berani kepada Tuhannya. Kemudian rakyatnya rata-rata adalah rakyat yang Islam, yang berpenduduk Muslim. Kemudian para penduduknya berinisiasi, berkumpul untuk melawan, bahkan membunuh. Kemudian menyiapkan satu bejana besar. Bejana besar tersebut kemudian di bawahnya dipasang api, ya. Kemudian si Malik tadi masukkan ke dalam bejana besar itu. Kemudian si Malik tadi ini minta tolong kepada Tuhannya. Tuhannya banyak, dia minta tolong. Dia minta tolong, hai Tuhanku, tolonglah aku, selamatkankah aku. Ternyata Tuhan-Tuhan dia sama sekali satu pun tidak ada yang membantu. Kemudian pada akhirnya rafa'a ra'sahu ilas samai wa qala la ilaha illallah. Rafa'a mongko ngangkat sapa Malik ra'sahu ing kepalane Malik ilas samai maring langit. Wa qala lan maca sapa Malik maca la ilaha illallah ing lafat la ilaha illallah. Wa ta'alan donga sapa Malik mukhlison hale ikhlas. Ikhlas betul dia, ternyata setelah Tuhan-Tuhan yang lainnya tidak bisa membantu, kemudian dia terakhir masih ingat ada kalimat la ilaha illallah. Kemudian apa? Dia baca dengan ikhlasnya, fasabballahu alaihi, fasabba mongko ngesoaken sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Malik, ing atase raja mau, Mas abak main sok-sokane banyu minas samai saking langit. Kemudian Allah gerojokkan air, apa yang terjadi? Kemudian api yang menyala membakar bejana tadi. Fa'udfi'u mongko nyirep Fa'udfi'u mongko nyirep apa ma minas sama tilkan naro ing mengkonon api. Fa'udfi'u mongko nyirep atau mateni apa ma'un minas sama tilkan nari ing mengkono tilkan naro ing mengkono tilkan naro ing mengkono api wajaat lan teko apa rihun angin. Fahtamalat mongko nggawa sapa rih dalikal kumkum ing mengkono bejana. Wajah alat lan dadekaken apa rih dadekake ku taduru muter-muter ya bihi kelawan kumkum baina sama iwal art. Akhirnya bejana yang di dalamnya ada dia disoi sama Allah dari air dengan air dari laut, dari langit. Kemudian Allah kirim angin dan kemudian bejana itu berhamburan ya, muter-muter terbang di atas antara langit dan bumi. Wa huwa ing hale utawi Malik iku yaqulu maca sapa Malik maca la ilaha illallah ing lafal la ilaha illallah. Faqadafat mongko buang apa ri, faqadafat mongko nguncalaken apa ri, bulang apa ri angin faqadafat hu ing Malik ila qaumin tumeka maring kaum layak buduna kang ora padha ngibadah sapa kaum Allah azza wa jalla ing Allah azza wa jalla. Wa huwa ing hale utawi Malik iku yaqulu ngucap sapa Malik la ilaha illallah ing lafal la ilaha illallah.
Fastahriju mongko padha metu sapa kaum, fastahriju mongko padha metu sapa kaum. Hu ing Malik wa qalu lan padha ngucap sapa kaum, wahai haka Malik. Wah, sebaliknya ini. Jadi setelah tadi si Malik selamat, ya diselamatkan oleh Allah, datangkan air dari langit, didatangkan angin, kemudian berhamburanlah. Kemudian si Malik tadi, si raja tadi nyampe ke sebuah kaum, satu perkampungan di mana kaum tadi la ya'budunallah azza wa jalla. Dia tidak menyembah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Kemudian si Malik berkata, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian kaum yang baru dikenalnya tadi itu pada keluar, ya. Wa qalu, dan kemudian mereka berkata, wahai haka, cilaka kowe. Wah, gitu kan. Ma iku apa? Ma utawi apa iku laka kedue sira? Apa ini kamu nih? Faqala mongko ngucap sapa Malik, ana utawi ingsun iku malikun raja. Iku maliku bani fulan, rajane bani fulan, kana ana iku min amri saking perkara ingsun, wa khabari lan cerita ingsun, kaita mengkenen. Dia bercerita, ya, cerita kepada orang kaum yang baru dikenalnya tadi, yang tidak beriman. Dia cerita, aku dulu tidak beragama Islam, aku tidak beriman kepada Allah, kemudian aku diadili oleh rakyatku, aku dimasukkan ke dalam bejana itu kemudian dinyalain api, dan kemudian saya minta pertolongan kepada Tuhanku, ternyata Tuhanku sama sekali tidak ada yang bisa membantu. Kemudian aku maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku selamat. Aku diselamatkan oleh Allah. Allah kucurkan, gerojokkan air dari langit. Kemudian api itu mati. Kemudian Allah kirimkan angin. Kemudian aku terangkat dan aku terlempar dan ketemu kalian semua. Diceritakan apa adanya. Mengkanan. Kaita wa kaita. Ya. Kada wa kada. Wa qassalan wa lan. Cerita sapa Malik alaihim ing atase kaum al-qissata ing cerita, fa aminu mongko padha ngimanaken kabeh, fa aminu mongko padha iman sapa kaum. Para pemirsa, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, itulah dua cerita yang luar biasa yang disampaikan oleh Imamuna, ya, Imam Syafi'i. Cerita tentang betapa dahsyatnya, luar biasanya lafal atau kalimat la ilaha illallah bisa menyelamatkan seseorang yang dulunya adalah Nasrani, bahkan dia uskup, tersesat di sebuah tempat, naik kapal-kapalnya pecah, dan kemudian diislamkan oleh satu hewan yang kepalanya dari burung kasuari, wajahnya wajah manusia, kakinya kaki onta, dan ekornya ekor ikan. Kemudian dia bisa selamat, ketemu dengan Imam Syafi'i di Mekah, menceritakan betapa dia bisa diselamatkan gara-gara melafalkan la ilaha illallah. Maka berbahagialah kita semua bagi warga Nahdien yang bisa dikatakan hampir setiap Jumat kita melaksanakan satu kegiatan positif berupa tahlil, istighosah. Dan di dalamnya biasanya ada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah selain sebagai memperbaharui keimanan kita, bisa memperbaharui keimanan kita. Lafal la ilaha illallah juga bisa menyelamatkan banyak pihak. Dengan cerita-cerita tadi, semoga menginspirasi kita bahwa setiap hari kita jangan lupa senantiasa menyisihkan waktu untuk mengambil tasbih, kemudian diputar dan membaca kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Syukur minimum satu hari 100 kali. Ya, sambil nunggu ngabuburit, nunggu istri masak, lihat TV boleh, sambil diputarlah la ilaha illallah,
la ilaha illallah. Semoga menjadi penebus dari dosa-dosa kita dan kita diberikan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang budiman, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah itu asli dari saya, dan jika ini benar maka ini dari Allah. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita besok ketemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.